Kehilangan orang yang kita sayangi adalah ujian terberat dalam hidup. Rasa sakitnya seperti menghancurkan hati dan meninggalkan kekosongan yang dalam. Namun kehidupan ini hanya titipan. Setiap yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Kesabaran bukan berarti menyangkal rasa sedih, tapi belajar ikhlas dan kuat di balik air mata. Setiap ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un adalah pengingat bahwa orang yang kita cintai tidak hilang selamanya. Mereka hanya pulang lebih dulu. Dan insya Allah akan ada pertemuan yang lebih indah di akhirat. Kehilangan bisa jadi pintu rahmat jika kita menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Maka jangan biarkan duka mematikan harapan. Jadikan kehilangan sebagai langkah untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi, apakah makna sesungguhnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, pernah enggak ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai? Pernah. Orang tuanya yang masih ada dan ada juga orang tua yang sudah tiada. Ada yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya. Ada yang suaminya yang meninggal ada. Ada yang anaknya meninggal ada. Ternyata yang namanya usia nggak jaminan. Belum tentu yang tua duluan, yang muda belakangan. Betul apa betul? Belum tentu ibu duluan, saya belakangan. Betul? Betul? Betul. Belum tentu juga, oh nggak mau. Oke kita balik. Belum tentu juga saya belakangan, ibu duluan. Nggak terima ibu-ibu gimana? Yang namanya usia adalah misteri ilahi Allah ya. Tapi seringkali kita kalau diambil apa yang kita mau, apa yang kita sayang, kita ngerasa kehilangan. Betul apa betul? Diambil orang yang kita sayang ngerasa kehilangan, harta yang kita punya diambil kita ngerasa kehilangan, rumah jabatan diambil kita ngerasa kehilangan, sedih, hancur, dan gak sedikit juga yang kena mental. Betul apa betul? Hari ini kita bahas ya mengenai musibah yang dialami di dalam kehidupan kita. Melihat beberapa hari yang lalu ada musibah yang dialami oleh para santri. Tentunya ini banyak orang tua yang merasa kehilangan akan anak-anaknya. Yang mereka pikir anaknya pergi sekolah menuntut ilmu ya, menggantungkan harapan kepada anaknya harus diuji lagi dengan kehilangan anak dengan musibah yang baru saja terjadi. Mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama. Kita bahas di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kesempatan pertama sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Ustadz Tamami yang insya Allah akan membahas tema kita yaitu benarkah kalimat istirja, kalimat yang menguatkan saat kehilangan. Dan ayat ya atau surah yang akan kita kaji adalah surah Al-Baqarah ayatnya 152 sampai 157. Untuk kesempatan pertama kepada Ustadz Tamami kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita doakan host kita yang paling ganteng, yang gak kalah ganteng sama saya, 11-12 Ustadz David Kholik, kita doakan beliau panjang umur sehat afiat. Amin ya Allah. Segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang ada dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita belajar ayat yang memang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama tentu saja ini mengingatkan kepada kita untuk apa kita diciptakan dan siapa yang menciptakan kita. Artinya kalau kita sudah paham siapa yang menciptakan kita, maka rasa-rasanya kehilangan itu akan menjadi mudah kalau kita ikhlas. Paham gak nih kira-kira ya? Artinya dari ayat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 152-153, ini menjadi bahan penguat buat kita bahwasannya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya ingat gak kalau kita sholat itu kalimatnya di iftitah ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga pautannya dengan ayat suratul Baqarah 150 dan 152, 153 ini rada-rada nyambung sedikit. Lihat kalau 152 ayatnya bunyi bagaimana? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Setelah itu di 153 ada ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya sehebat apapun ujian Allah kepada diri kita, maka perkuatlah, perkokolah dengan dua. Yang pertama dengan apa? Wasta'inu bis sabri, dengan kesabaran. Walaupun kadang-kadang ya Bu, maafin kesabaran orang kan macam-macam, beda tingkatannya. Ada yang diuji dengan ujian berturut-turut, sabarnya kagak kelar-kelar. Ada juga yang baru diuji sedikit, kalau kata anak muda, kesabarannya setipis tisu. Ada nggak kira-kira yang begitu modelnya? Baru hilang sendal sebelah kanan di masjid, wow, ngomongnya seminggu kagak kelar-kelar tuh. Gua besok kagak mau sholat di sono lagi, ngapa? Habisnya sendal gua kanan doang yang hilang, sekalian kiri kayak sekalian ya tuh ya. Ada juga orang yang diuji Masya Allah dengan ujian yang beruntut tapi nggak pernah cerita kemana-mana dan dia maaf lebih baik menceritakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kawan Ustadz David yang dalam 1 bulan 4 keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari ayahnya, nggak lama seminggu kemudian ibunya, beberapa hari kemudian pamannya, berapa hari kemudian kakeknya. Siapa yang tidak berat? Tapi karena orang ini tahu ternyata semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia bersabar akan datang ketenangan dalam hati. Bu, sekarang saya tanya, sabar itu gampang apa sulit? Ayo jawab, gampang apa sulit? Kata mama sulit. Ngelihat laki dari pagi tidur mulu, tidur kagak bangun dari kasur ya. Tidur jam 6 pagi, bangun lagi jam 12. Nah, sekalinya bangun, makan, sholat, pergi mancing, lagi mancing. Ntar pulang maghrib, kira-kira ibu sabar apa kagak Bu? Ya. Berarti kesabarannya setipis apa? Tisu ya. Artinya di ayat ini, ayolah kita perkokoh dengan apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Setelah sabar, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan sholat. Tentu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu. Tapi ada sholat-sholat sunnah yang memang tambahan menjadikan kita kuat di dalam menghadapi kehidupan dengan cobaan. Contoh, ada orang yang Allah takdirkan kehilangan sesuatu yang dia cintai. Kadang-kadang ada orang yang ridho, ada juga orang yang nggak apa, yang nggak ridho. Ya. Termasuk punten saya saksikan saat ini
rame di Indonesia karena kemarin kasusnya ada santri meninggal dunia. Mudah-mudahan insya Allah saya yakin husnul khotimah semuanya. Amin ya. Kenapa saya bilang husnul khotimah? Karena santri itu sifatnya lagi belajar agama. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala plus menuntut ilmu, maka insya Allah dipermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Ada sholat-sholat sunnah yang memang Allah persilakan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Contoh, ada sholat malam namanya sholat apa Bu? Sholat tahajud. Bagaimana sholat tahajud ini menjadi sholat penguat bagi kita semua yang merasa kita kehilangan. Sehingga ketika kita kehilangan ada dasar ridho, ada dasar tidak ridhonya. Tapi kalau kita mengerti, oh ternyata Allah menguji kita itu supaya Allah akan mengganti lebih baik lagi daripada sebelumnya. Makanya lihat Allah katakan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ata rabbuka maqamam mahmuda. Semakin banyak kita sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sifatnya sholat malam, maka siap-siap kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Maqamam mahmuda, tempat yang mana terindah menurut Allah Subhanahu wa taala. Bu. Jadi memang ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Apapun jenis ujiannya. Ada ibu kehilangan suaminya. Bu, ada perempuan kehilangan suami, gampang apa mudah kira-kira? Susah. Biasa dikasih duit, karena suaminya meninggal nyari duit sendiri. Kira-kira enakan dikasih apa nyari duit sendiri? Ya Bu, kadang-kadang maaf ya kalau nyari sendiri kan di mana? Kalau bahasa orang Betawi juntrungannya. Lobang ini belum ketahuan ada rezekinya apa kagak. Lobang itu kagak ketahuan ada rezekinya. Kalau kita punya suami kan enak. Ya Allah tinggal nodong, Papa 200.000 ya. Apalagi kalau suaminya sayang sama bininya, ayang jangankan 200.000, 5 juta akan kuberikan dengan dirimu. Tuh begitu ya, betul apa betul tuh. Tapi akhirnya kita kehilangan, disitulah kita akan belajar. Ternyata kalau sudah tiada baru terasa. Ngapa jadi pada nyanyi ini ya? Artinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sebenarnya kalimat sangat kuat sekali dalam kehidupan kita. Pada dasarnya lihat, ada surah Al-Baqarah ayat 284. Itu kalau tidak salah sering kita baca setiap malam dengan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebenarnya ini ayat menjadi dasar siapa kita ini. Siapa itu manusia? Siapa itu yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah kehilangan, sudah ikhlaskan saja. Meskipun kadang-kadang berat dalam hati kita. Ada suami istri punten sudah pengen punya anak lama-lama. 7, 8, 9 sampai 10 tahun. Ternyata meninggal anaknya. Kira-kira gampang gak ikhlasnya? Belum tentu. Maka mudah-mudahan di kalimat pembuka ini kita bisa menguatkan kehilangan kita dengan sabar dan sholat. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kalau lagi sedih yang dikerjain apa? Sholat. Bener. Ngadunya sama siapa? Bener. Kemarin saya lihat ada yang update status. BYTTA. Buat yang tahu-tahu aja BTTA. Buat yang tahu-tahu aja BYTTA. Buat yang tahu-tahu aja katanya gitu. Curhat enak ke Allah apa ke makhluk? Bohong. Curhat hanya ke Allah, sholat, ngadu sama Allah. Siapa yang mau nanya angkat tangannya silahkan. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Aminah dari Majelis Ta'lim Darul Murtado. Bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara melatih sabar saat kehilangan dan
Ya Allah, cara melisan ke sabar dan cuman hanya di mulut tapi sampai di hati. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya sabar itu nggak cuma di mulut ya, tapi benar-benar ngeresep sabarnya tuh ke hati. Kadang-kadang kala mulut bisa bilang sabar, tapi hati enggak ya, masih sedih, kepikiran mulu. Ya gimana itu Ustaz? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, bagus banget Pok. Jadi begini, orang biasa itu orang pinter itu karena terbiasa. Termasuk melatih kesabaran ini harus sering-sering melakukan yang namanya latihan. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika berdakwah menyebarkan agama Islam, tentu banyak sekali ujian-ujiannya. Makanya sebenarnya dalam kehidupan kita itu jangan mengambil contoh kecuali contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diuji dengan berbagai macam apapun ujiannya, termasuk kehilangan. Beliau pernah kehilangan istri tercintanya namanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Perempuan yang hebat yang dicatatkan sebagai perempuan yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena memang beliau itu sangat cinta dengan Siti Khadijah, dicabutlah nyawanya Siti Khadijah. Beliau tentu terima apa enggak? Pertama-tama enggak terima. Karena apa? Karena memang istrinya tercinta yang yang membawa beliau menuju kesuksesan dakwah Islam. Tapi lama-kelamaan beliau pelatihan, dihina, dicaci, ditinggalkan bersama orang-orang yang dicintai. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi terbiasa. Yang tadinya ucapan meresap ke dalam hati. Ustadz, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Ya wajar dah dikit-dikit kalau seumpama, maafin kalau bahasa orang Betawi rada-rada gerendeng dikit ya. Apalagi kehilangan harta yang kita cintai. Ada HP mana beli baru, cicilan baru masuk ketiga, masih kurang 10, hilang ya dia. Hati mah bilang, ya Allah, rada gerendeng. Ditanya, lu ngapa sih? Ini HP gua hilang. Terima apa kagak? Alhamdulillah terima. Padahal mah gerendeng tuh dia ya. Artinya teruslah latihnya setiap hari. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran kepada kita. Sehingga ikhlasnya bukan hanya sekadar ucapan, tapi ikhlasnya langsung ke dalam hati. Insya Allah. Begitu kira-kira Ustaz David. Baik, alhamdulillah Bu. Jadi harus latihan ya. Kalau ibarat orang makan itu dikunyah-kunyah dulu ya. Dikunyah-kunyah dulu ya, sambil niatan kita adalah buat nerima keadaan. Kalau bahasa kita istilahnya nerimo, cuman kalau dalam bahasa Islam itu ridho sama ketentuan Allah ya. Dikunyah-kunyah tetap punya prasangka baik sama Allah. Kita akan lanjut lagi. Setelah ini Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah akan menyampaikan di dalam salah satu ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 155 dikatakan bahwa kita akan mendapatkan ujian ya. Ujian seperti apa yang dihadapkan kepada kita? Apakah kehilangan orang yang kita cintai juga bagian dari ujian? Apakah ini justru sebenarnya adalah musibah? Atau ini sebenarnya adalah peringatan dari Allah kepada kita? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.